Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari nan cerah dan agung ini, tiada lagu yang pantas kita nyanyikan, tiada syair lain yang layak kita dendangkan, dan tiada kata yang pantas kita lantunkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Saat ini perhatian umat Islam tengah terkonsentrasi pada ibadah haji. Sejak kemarin hingga puncaknya hari ini, seluruh jamaah haji di tanah suci tengah menyempurnakan hajinya. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila," yang artinya hak bagi Allah atas manusia yang mampu berhaji ke Baitullah. Haji merupakan petualangan ruhani, spiritual journey yang memparipurnakan kewajiban rukun Islam. Karena setelah ikrar syahadatain, salat, puasa dan zakat, maka hajilah sesungguhnya yang menyempurnakannya. Seluruh rangkaian haji mengilustrasikan kepasrahan atau taslim dan totalitas kafah hamba terhadap Tuhannya. Ibadah haji menuntut pengorbanan jiwa dan raga, harta benda, meninggalkan sanak famili dan handai tolan. Mereka bertarung melawan maut melalui perjalanan panjang yang melelahkan. Ini merupakan ujian keimanan yang tidak ringan. Itulah sebabnya Rasulullah sangat marah kepada orang yang mampu tapi enggan pergi ke tanah suci. Sebagaimana sabdanya, barang siapa yang mampu berhaji ke Baitullah sedangkan ia tidak mau melaksanakannya, maka kelak matinya adalah sebagai Yahudi atau Nasrani. Ini menandakan bahwa ibadah haji bagi yang mampu menjadi taruhan keimanan. Apakah ia layak disebut sebagai muslim ataukah lebih layak disebut Yahudi atau Nasrani? Hadirin rahimakumullah, ibadah haji merupakan miniatur kehidupan spiritual manusia kepada Tuhannya. Miniatur spiritual ini dimulai dari mikot. Mikot yang artinya batas, melambangkan batas perpisahan kehidupan dunia dan akhirat. Di mikot sesungguhnya jamaah haji sedang berganti kulit. Kulit-kulit duniawi yang penuh kesombongan, keangkuhan, keserakahan harus dipendam di alam mikot. Ketika mereka menanggalkan pakaian, bahkan menanggalkan celana dan menggantinya dengan kain ihram yang sangat sederhana, maka batinnya adalah menanggalkan jabatan, kedudukan, status sosial, harta, popularitas, sebutan dan gelar yang disandangnya. Baju ihram yang dipakai adalah lambang persahabatan manusia dengan kain kafan yang kelak akan dipakainya menghadap Allah. Kain ihram melambangkan kesucian karena jasad-jasad kotor yang dilepaskan dan dikubur di alam mikot. Lautan putih kain ihram merupakan simbol kesejajaran antara manusia di hadapan Allah. Dan tidak ada yang kaya atau yang miskin, tidak ada pejabat maupun rakyat. Semuanya adalah sama. Bukankah baju-baju duniawi yang kita pakai sehari-hari cenderung membuat kita pamer dan congkak dengan status sosial? Di saat berhaji kita ganti dengan kain ihram sebagai kain yang penuh kesederhanaan, kerendahan di hadapan Allah. Selanjutnya wukuf di padang Arafah. Wukuf menyiratkan makna emanasi akidah, yakni proses pancaran jiwa ketauhidan. Wukuf menyiratkan sikap penghambaan manusia terhadap kholiknya di tengah kerumunan aneka ragam manusia yang tengah menghadapnya. Arafah merupakan padang gersang, tempat bertemunya Adam dan Hawa, generasi pertama umat manusia. Seluruh jamaah haji berbondong-bondong menuju ke sana, seolah-olah seperti ada daya tarik magnet yang begitu kuat. Padang Arafah menjadi lautan manusia. Mereka berbaur menjadi satu dalam suasana hiruk pikuk. Di sana mereka menjadi sangat kecil bagaikan sebutir pasir di lautan batu Arafah yang luas dan gersang. Sepanjang mata memandang, yang terlihat hanya gunung-gunung batu yang terjal. Ditambah lagi lautan pasir Arafah yang terbakar oleh terik matahari menjadikan suhu begitu panas bagaikan matahari bergeser satu jengkal di atas kepala.
seolah dunia ini berganti dengan dunia lain, yakni dunia akhirat. Sungguh kehidupan di Arafah itu mengilustrasikan kebangkitan manusia dari kematiannya kelak, persis menggambarkan kehidupan di padang mahsyar nanti. Istilah wukuf berasal dari kata waqafa yang berarti berhenti atau singgah sebentar. Sedangkan Arafah berasal dari kata arafa berarti mengenali atau menyadari. Wukuf di Arafah adalah singgah sebentar untuk menyadarkan diri betapa manusia di dunia ini telah banyak berbuat dosa, tenggelam dalam belenggu urusan dunia, juga untuk mengenali siapa sebenarnya dirinya, apakah sebagai hamba dunia atau hamba Allah. Makna spiritual wukuf di Arafah ini adalah bahwa yang patut dita'arufi atau dikenal, kemudian disembah, dimintai pertolongan dan diharapkan ridhonya hanyalah Allah. Allah lah yang harus kita kenali atau dimakrifati. Di Arafah inilah seyogianya jamaah haji menemukan makrifat atau pengetahuan tentang jati dirinya dan akhir perjalanan hidupnya. Serta di sana pula mereka menyadari langkah hidupnya selama ini, sekaligus menyadari pula kebesaran dan keagungan Allah yang kepadanya bersimpuh seluruh makhluk sebagaimana diperagakan dalam miniatur padang Arafah tersebut. Dalam wacana sufistik, boleh jadi ada orang yang berhaji, berwukuf di padang Arafah dan sebagainya, namun tidak mencapai makna haji. Karena itu kaum sufi berujar, yang tidak berada bersama Tuhan di Mekah bagaikan berkunjung ke rumah tak berpenghuni, dan yang tak berkunjung ke rumah Tuhan tapi merasakan kehadirannya berarti Tuhan telah mengunjungi rumahnya. Selanjutnya tentang tawaf. Ketika bertawaf mengelilingi Ka'bah, maka batinnya adalah bahwa kita sedang mengecas magnet ruhani dari Sang Maha Mutlak, pemilik rumah Ka'bah. Tawaf juga mengandung muatan ilmiah. Dalam teori ilmiah dijelaskan bahwa gerakan melingkar-lingkar berputar mengelilingi suatu benda dapat menghasilkan medan magnet yang dapat menarik benda-benda sekitarnya. Contohnya, kabel yang dililitkan pada sepotong besi terus diberi arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet yang dapat menarik benda-benda sekitarnya. Teori medan magnet ini pernah diteliti oleh seorang ahli bernama Ali Muhammad Mutawi, dekan Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar ketika itu. Menurutnya, gerakan tawaf mengelilingi Ka'bah menghasilkan medan magnet rohani seperti halnya medan listrik dari kabel yang dililitkan tadi. Apalagi tawaf itu dilakukan jutaan orang, ditambah lagi sebanyak 70.000 malaikat di sekitar Baitul Ma'mur di bawah arsy juga ikut bertawaf. Semakin banyak orang yang bertawaf, maka daya kekuatan medan rohani pun makin besar karena tubuh manusia juga mengandung muatan listrik. Teori medan magnet ini mengilustrasikan bahwa para jemaah haji ketika nanti pulang dari tanah suci telah membawa medan magnet rohani. Medan magnet rohani dicas dari tawaf ini harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka harus mampu menarik orang-orang di sekitarnya dalam soal keimanan, ketakwaan, dan perilaku hidupnya. Jika medan magnet rohani ini telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka berarti ia telah memperoleh haji yang mabrur. Selanjutnya, ketika sa'i. Makna spiritual sa'i adalah bahwa manusia harus bertawakal hanya pada Allah. Seperti tawakalnya Siti Hajar, ditinggal suaminya di padang tandus, hanya ditemani oleh seorang bayi, yaitu Ismail. Kemudian ketika mabit di Mina, makna spiritualitasnya adalah bahwa manusia disuruh menanggalkan segala keinginan dan ambisi duniawi yang banyak dan terus bertambah dan bertambah setiap hari. Selanjutnya ketika melontar jumroh, makna spiritualitasnya adalah bahwa manusia harus melemparkan nafsu syaitoniyah yang selalu menggoda hidupnya. Dan terakhir ketika menyembelih kurban, makna spiritualitasnya adalah bahwa manusia disuruh mengorbankan hawa nafsunya. Jika semua makna spiritual itu telah tertanam dalam diri mereka para jamaah haji, maka pantaslah ampunan, rahmat, cinta dan ridha Allah dapat mereka raih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam proses Idul Adha kita juga diwajibkan untuk berkurban bagi yang mampu.
Masalah kurban telah disyariatkan semenjak manusia ada di muka bumi ini. Orang yang pertama melakukan kurban adalah dua orang putra Adam yang bernama Qabil dan Habil. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27 dijelaskan, yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka kabar tentang dua anak Adam yaitu Qabil dan Habil. Dengan benar tatkala masing-masing mereka berkurban satu kurban, lalu diterima dari seorang di antara mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yakni Qabil. Ia atau Qabil berkata, aku pasti membunuhmu wahai Habil. Kemudian Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Habil dan Qabil telah berkurban dengan barang sejenis dan dengan cara yang sama. Akan tetapi tidak setiap kurban diterima oleh Allah, karena nilai kurban tidak diukur dengan harga, bentuk barang atau jumlahnya, tapi yang dinilai adalah niat, keikhlasan, kemampuan dan semata-mata karena takwa kepada Allah. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37 menjelaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum, yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Di zaman jahiliyah juga telah terjadi pengorbanan yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Ketika ia hendak menggali sumur Zamzam, ia mengalami kesulitan. Kemudian Abdul Muthalib bernazar, kalau saya dikaruniai 10 orang anak, sehingga saya tidak mengalami lagi kesulitan dengan bantuan anak-anak, maka saya akan menyembelih 1 dari 10 anak saya. Ketika lengkap anaknya 10, maka ia melaksanakan nazar itu di depan patung Hubal. Kemudian ia mengundi dari 10 orang anaknya itu, dan dalam undian itu jatuhlah nama Abdullah, ayahnya Rasulullah. Tetapi kaum Quraisy keberatan kalau Abdullah dijadikan kurban. Abdul Muthalib kemudian bertanya kepada Arafat, seorang dukun. Jawaban Arafat bahwa Abdullah harus diundi dengan unta. Jika undian jatuh nama Abdullah, maka harus ditebus dengan menyembelih 10 ekor unta. 9 kali undian dilaksanakan, tapi selalu jatuh nama Abdullah. Setiap kali jatuh nama Abdullah ditebus dengan 10 ekor unta. Hingga kemudian undian ke-10 baru jatuh nama unta. Maka Abdullah terbebas dari dikurbankan, dan unta yang disembelih dilengkapi berjumlah 100 ekor. Sekalipun yang dikurbankan itu 100 ekor unta, tetapi tidak bernilai di sisi Allah, karena tidak mencerminkan ketauhidan, tidak didasari taat dan ikhlas kepadanya, tetapi karena petunjuk dukun. Hal seperti ini sama halnya dengan kurban yang dilakukan untuk tumbal yang tidak dilandasi tauhid kepada Allah. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Dalam syariat Islam, ibadah kurban dikaitkan dengan keluarga Ibrahim. Nabi Ibrahim dan istrinya rela menyembelih anaknya, anak kesayangannya sendiri, yakni Ismail. Begitu juga Ismail bersedia dikurbankan. Peristiwa ini diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru tatajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, setelah sampai usia baligh, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Sebab itu bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ismail kemudian menjawab, wahai ayah, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Nanti ayah akan mendapati aku jika Tuhan menghendaki termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Ibrahim menempelkan pisau di leher Ismail, kemudian Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Di sini ada makna hikmah yang terkandung secara spiritual yang sangat dalam. Bahwa Allah melarang menyembelih atau mengorbankan manusia. Allah melarang orang kaya mengorbankan orang miskin. Konglomerat mengorbankan orang melarat. Pejabat menyembelih rakyat. Dan orang pintar menyembelih orang terlantar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat ketaatan Ibrahim kepada Allah, maka muncul pertanyaan, mengapa anak semata wayang dikorbankan, padahal Ibrahim sangat mendambakan kehadiran anak? Jawabannya adalah karena Ibrahim dan keluarganya adalah cinta dan ikhlas kepada Allah.
Ikhlas merupakan amal kebajikan yang semata-mata karena mengharap ridhonya. Ikhlas adalah ruhnya segala amal. Amal kebajikan yang tidak didasari keikhlasan tidak mengandung arti apa-apa. Mustafa Al-Ghalayaini dalam sebuah kitabnya yang berjudul Izzatun Nasyi'in menegaskan, al-amalu jismun ruhuhu al-ikhlas. Yang artinya amal itu laksana tubuh dan ruhnya adalah ikhlas. Rasulullah juga pernah bersabda, la yaqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhah. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya Allah tidak akan menerima amalan kecuali dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Dengan ikhlas maka amalan yang sedikit bisa bernilai tinggi. Tetapi sebaliknya, meskipun banyak namun tidak disertai dengan ikhlas, maka tidak ada artinya di sisi Allah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya, berlaku ikhlaslah kamu dalam beragama, maka amal sedikit pun yang dilakukan dengan ikhlas tentu akan mencukupkanmu. Begitu juga halnya dengan cinta. Demi cinta maka seseorang rela mengorbankan apapun. Dan seorang ayah akan rela bekerja membanting tulang, tidak mengenal siang atau malam, panas ataupun hujan. Begitu juga jika seorang memiliki cinta kepada Allah, apapun yang diperintahkannya akan dilaksanakan meskipun harus mengorbankan harta dan jiwa. Cinta dan ikhlas merupakan dua sejoli dan merupakan motivator seorang dalam melaksanakan segala amal ibadah. Dengan didasari cinta dan ikhlas, maka pekerjaan apapun akan terasa nikmat. Sebaliknya jika cinta dan ikhlas tidak dimiliki, maka pekerjaan apapun akan terasa hambar dan terpaksa. Dengan demikian, betapa besar peranan cinta dan ikhlas dalam beribadah. Dengan cinta kepada Allah, maka Nabi Ibrahim dan Siti Hajar rela mengorbankan buah hatinya, buah kesayangannya, dan Ismail pun pasrah untuk dikorbankan. Sikap cinta dan ikhlas berkorban yang dicontohkan oleh keluarga Ibrahim sangat dibutuhkan saat ini, yakni di tengah keprihatinan bangsa Indonesia akibat COVID-19 yang banyak menimbulkan PHK, banyak menambah angka kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah. Dari kondisi-kondisi itu, kita perlu mencontoh ketulusan pengorbanan Ibrahim. Sikap rela berkorban harus kita rumuskan kembali dalam konteks pribadi, keluarga, daerah, nasional maupun konteks internasional. Untuk itu, marilah kita contoh ketakwaan, cinta, keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.